Pak Prabowo sudah meyakinkan rakyat dan cari suara rakyat. Nomor 1 dan nomor 3 pasangan calon, mereka cari suara di MK. Itu kesimpulan saya. Jadi Pak Prabowo cari suara di rakyat, mereka cari suara di MK. Tuh, Refli, saya bilang jauh banget. Bang Rafli juga banyak menipu kita juga. Apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu adalah surat cinta. Jadi bukan amicus curiae. Surat cinta yang meminta kasih sayang dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Coba cek itu penentuan PJ Bupati di seluruh Indonesia sebelum tanggal 28 November ke bawah, bulan November lah, sebelum Desember ke bawah. Cek itu, semua orang-orang dari PDI Perjuangan juga kok sebagian. Ini saya buka-bukaan aja sebelum keputusan MK. Pernyataan Natulus Pigai kali ini menusuk dan telak untuk kubu 01 dan 03, terlebih khusus ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Menurut mantan komisioner Komnas HAM ini, kesimpulannya dari proses sidang di MK bahwa Prabowo Gibran mencari suara rakyat, sedangkan kubu Anies dan Ganjar mencari suara MK. Pigai juga secara khusus menyoroti soal amicus curiae. Menurutnya, Megawati bukan mengirimkan amicus curiae ke MK, tapi mengirimkan surat cinta yang meminta kasih sayang MK. Tidak perlu berlama-lama, yuk kita saksikan pernyataan Natulus Pigai dalam dialog di ILC terbaru berikut ini. Baik Bang, kalau jadi begini, saya kesimpulan dulu Bang, sebelum saya menjelaskan. Kesimpulan saya adalah agak sedikit rame. Pak Prabowo sudah meyakinkan rakyat dan cari suara rakyat. Nomor 1 dan nomor 3 pasangan calon, mereka cari suara di MK. Itu kesimpulan saya. Jadi Pak Prabowo cari suara di rakyat, mereka cari suara di MK. Summa potestas sive summum sive imperium dominium. Ya. Jadi mereka-mereka yang ada dalam pemerintahan yang dipilih melalui election itu adalah hasil dari resultante kedaulatan individu. Resultante kedaulatan individu. Ya. Kedaulatan individu, resultante. Karena itu kalau ada satu lembaga yang membonsai, memberangus kedaulatan individu. Ada oknum-oknum yang ingin memberangus kedaulatan individu. Ada orang-orang yang memberangus kedaulatan individu. Maka menentang apa yang namanya yang terkenal suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat itu siapa? Suara rakyat itu suara kita semua. Suara saya, suara Refli, suara Anton, Jos, Ahmad, Rahmat di seluruh Indonesia. Dan pemegang suara rakyat Pak Prabowo dipilih oleh 96 juta suara. 96 kedaulatan rakyat. Daulah. Yang tadi saya bilang, orang-orang yang terpilih, aktor-aktor yang terpilih dalam pemerintahan dan politik. Itu adalah hasil dari resultante kedaulatan individu. Karena itu tidak bisa melimpahkan atau merampas dan merampok atau mengalihkan, membebani sebuah institusi membonsai kedaulatan rakyat. Apalagi cawe-cawe mencari suara rakyat di Mahkamah Konstitusi. Apalagi cawe-cawe mencari suara rakyat di Mahkamah Konstitusi. Ini kan juga cawe-cawe Pak, sama aja. Siapa tahu kiro-kiro
seperti narasi. Saya salah satu yang pernah menjelaskan secara detail tentang apa itu TSM. Dan saya pelakunya di Komnas HAM. Karena TSM itu berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pelanggaran HAM berat. Belum tentu ahli tata negara tahu tentang TSM. Yang tahu tentang TSM itu adalah orang Komnas HAM yang tahu. Karena itu begitu penjelasan dari Rafli, saya bilang, waduh, Rafli, saya bilang jauh banget panggang dari api. Saya pernah menjelaskan secara detail di sini dan diakui dan dipuji oleh pengacara 01 di depan Bang Karnilias tentang penjelasan saya. Sangat komprehensif, sangat ilmiah, sangat terukur. Apa perlu saya ulang? Waktu saya terbatas oleh Bang Karni. Gak bisa. Karena itu kalau dilihat dari TSM yang tadi dijelasin oleh Rafli, saya bilang aduh. Berarti ini cawe-cawe kira-kira mencari suara di Mahkamah Konstitusi ini. Nah itu satu. Misalnya Bang Rafli juga banyak menipu kita juga. Atau mungkin pada saat itu tidak ikut. Natalius ini cinta sekali dengan saya. Mestinya dia bikin opening statement dulu kan. Dia bahas saya setelah saya ngomong, setelah dengar omongan saya. Tapi nggak apa-apa, karena dia begitu cintanya Natalius Pigai. Anda nggak punya bahan jangan-jangan? Ada bahan nggak untuk ngomong sidang MK kemarin? Masa Komnas HAM lulu? Begini. Oh ya boleh. Kan tadi kan minta untuk tidak boleh dipotong. Masa sekarang kok inilah sebenarnya tidak konsisten. Ya kalau tidak konsisten sederhana begini, bagaimana meminta konsistensi dalam penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi? Susah bos. Jadi saya ingin sampaikan ada beberapa hal. Kenapa saya menyebut? Karena variabel-variabel yang disampaikan, diucapkan itu adalah variabel kesimpulan yang disampaikan 01 kepada Mahkamah Konstitusi. Maka saya ingin sampaikan beberapa hal dengan menyebut tadi pengacara. Kedudukannya sebagai pengacara, bukan sebagai individu. Ya, banyak hal yang salah, misalnya seperti bansos BLT tidak melalui Kementerian Sosial. Kan yang tidak mau ingin kasih bantuan langsung, tunai langsung itu kan kemarin dalam pengakuan itu oleh Menteri Sosial. Sejak jadi menteri 2020. Risma sendiri, jadi waktu itu saya nonton 10 kali di YouTube. Ini Bang pengacara 01 belum tentu nonton. Mungkin pada saat itu lebih banyak tidur. Jadi nggak paham. Tadi bilang BLT El Nino tidak melalui Kementerian Sosial. Yang Kementerian Sosial pegang itu adalah yang transfer langsung. Jadi tidak ada namanya bantuan-bantuan yang sifatnya bantuan berupa beras dan lain. Itu melalui Kementerian Sosial. Kemarin penjelasan dari Ibu Risma dan itu dilakukan 2020. Bukan baru. Itulah sebenarnya kalau saya mengupas satu persatu penjelasan tadi dari posisi 01. Sebenarnya banyak yang salah, banyak yang belum mendengar juga pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin jelaskan tentang amicus curiae. Amicus curiae. Saya 5 tahun, itu saya bukan hanya soal pengertian ilmu, tapi saya adalah ketua tim pemantau penyelidikan yang menandatangani amicus curiae. Banyak pengacara-pengacara juga yang saya kalau sebut yang kemarin sidang di MK itu beberapa yang suka minta saya amicus curiae. Suka itu. Bau ke pengacara nomor 1, 2, 3 ada semuanya. Mereka suka minta dan saya suka keluarkan amicus curiae tapi tidak pernah saya bantu pengacara. Karena mereka di situ ada jual belinya. Saya keluarkan amicus curiae di Komnas HAM itu lebih kepada bantu orang miskin yang membutuhkan pertolongan persidangan. Karena itu gini, kalau namanya amicus curiae itu adalah sahabat peradilan. Kelasiman yang ada itu sahabat pengadilan itu
Bisa dalam pengertian atau berbagai buku ada yang mengatakan individu. Yang dimaksud dengan individu itu limitatif. Tidak semua warga negara. Limitatif. Yang kedua adalah diberikan kewenangan kepada yang profesional atau kuasi yudisial. Lembaga-lembaga kuasi yudisial. Kenapa? Karena mereka dianggap sebagai expert. Ahli. Mereka dianggap orang yang mengetahui masalah atau kasus. Contoh Komnas HAM. Setiap hari menerima pengaduan menangani sebuah kasus HAM. Kemudian Komisi Perlindungan Perempuan. Perlindungan Ibu dan Anak. Itulah sebenarnya lembaga-lembaga kuasi yudisial itu yang sebenarnya memiliki standing yang kuat untuk bisa menyampaikan amicus curiae atau sahabat peradilan. Kalau rakyat biasa, seorang maling mencuri, dia diadili di pengadilan, maling yang satu membela, nggak bisa dong. Karena itu individu yang dimaksud di sini adalah limitatif. Kenapa limitatif? Salah satunya, tidak boleh orang pihak-pihak yang bertikai atau berperkara. Terus kalau Megawati misalnya, yang Megawati kan ketua umum PDI Perjuangan yang mendukung dan mengusung pasangan calon presiden 03. Ini bukan soal kredibilitasnya, soal kualitasnya, soal moralitasnya, soal mentalitasnya. Ya, ini soal posisinya. Ya, dan itu tidak sesuai dengan prinsip. Kemudian para guru yang menyampaikan. Guru. Ya para guru-guru juga bisa diukur dengan cara apa? Standing posisi mereka apa? Karena di undang-undang di Indonesia, amicus curiae itu ada disebutkan kewenangannya menurut undang-undang. Seperti Komnas HAM, pasal 89 ayat 3. Komnas HAM berwenang memberikan pertimbangan dari perspektif hukum di peradilan. Atau lembaga lain. Jadi kalau misalnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi atau Pendidikan Nasional menyatakan bahwa profesi guru besar boleh menyampaikan amicus curiae di pengadilan. Bisa. Standingnya. Atau ketua umum partai politik boleh menyampaikan amicus curiae di peradilan. Bisa. Jadi standingnya harus tahu dulu. Karena tidak bisa amicus curiae itu dibiarkan semua rakyat menyampaikan pendapat atau sebagai sahabat di pengadilan. Bagaimana seorang koruptor jadi sahabat di pengadilan? Bagaimana maling jadi sahabat di pengadilan? Bagaimana pembunuh jadi sahabat di pengadilan? Karena itulah sahabat di pengadilan, orang yang menyampaikan itu di situ di Indonesia dibatasi. Orang-orang yang diberi kewenangan menurut undang-undang. Itu karena itu sebenarnya posisi apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu adalah surat cinta. Jadi bukan amicus curiae. Surat cinta lah, saya pakai bahasa halus karena dia orang tua. Tapi dalam politik ya kita harus kritik. Surat cinta yang meminta kasih sayang dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Hal yang wajar, itu normal aja. Kalau dari profesi guru besar, itu kan orang yang menyampaikan amicus curiae itu harus muncul tiba-tiba. Figur penengah. Ini guru besar yang menyampaikan amicus curiae ke MK itu orang-orang yang selama ini nolak. Aktif di jalan suka demo. Gimana? Dibilang. Jadi cari gimana itu? Posisi yang namanya orang-orang hebat. Yang punya integritas, yang punya moralitas, yang punya kredibilitas. Bisa memberi pandangan dan pertimbangan. Untuk menyelesaikan konflik. Moralitas dan etika di Mahkamah Konstitusi oleh mereka-mereka yang partisan, non-independen dan imparsial. Ya, bagaimana itu orang-orang itu menginginkan merampas dan menghilangkan summa potestas sive summum sive imperium dominium, kedaulatan rakyat. Suara individu, jangan cawe-cawe lah mencari suara di Mahkamah Konstitusi. Carilah suara di rakyat karena pemilik suara itu adalah rakyat yang ada seantero negeri ini.
bukan pemilik suara itu Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itulah Mahkamah Konstitusi hanya diberikan kewenangan terbatas. Kewenangan terbatasnya apa? Hasil, perhitungan hasil. Kalau nanti ketika Anda mengajukan permohonan perhitungan hasil, maka Anda menyodorkan hasil yang lebih baik untuk memenangkan atau draw. Pernah nggak 01 dan 3 menyampaikan hasil yang lebih baik, minimal, atau draw? Angka-angkanya pernah nggak? Hasilnya ada nggak? Jangan melihat MK kan dengan asik, mereka bersidang asik. MK itu wajib untuk melakukan proses peradilan dan persidangan. Karena rakyat meminta. Apalah artinya kalau apalagi kasus-kasus besar seperti Pilpres dan Pileg. Wajar dong. Dia proses. Karena dia proses dengan begitu riang gembira, dengan tenang dan senang, ya ada aura positif sehingga nanti ujung-ujungnya itu akan menghasilkan hasil yang menguntungkan bagi para pengadu. Nggak mungkin. Wong hari ini P3 sudah menyatakan gabung Prabowo kok. H-4 sebelum keputusan MK. P3 sudah menyatakan dukung Prabowo Subianto dan Gibran. Ya kita tahulah hakim MK itu semua orang partai politik semua. Silakan kalian renungkan sendiri. Keputusan sudah ada kok. Ngapain kita mau ribut-ribut. Kalau pakai indikator P3 ya. Indikator P3. Saya pakai ini indikator P3. Saya juga nggak tahu. Saya dari daerah baru datang. Tapi saya baca konferensi pers. Ya saya kira silakan. Jadi jangan membodohi rakyat dengan merampas suara dan mencari suara di Mahkamah Konstitusi. Karena hakim-hakim itu punya integritas, moralitas, kredibilitas dan mereka bukan pencuri dan perampok suara rakyat. Mereka adalah membenarkan, menjustifikasi, menguatkan integritas suara rakyat itu. Bukan untuk merampok dan merayap. Saya kira sekian. Terima kasih. Jadi kalau gitu akan ditolak dong. Kalau P3 mengatakan gabung ke Pak Prabowo dengan Gibran, ya saya berkesimpulan akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi tolak dengan catatan perbaikan dalam beberapa hal. Ini urusan kita semua ya. Saya juga perlu ada perbaikan bersama. Kita semualah. Kita nggak usah untuk memperbaiki negara ini harus ada yang perbaiki juga. Nggak ada sempurna semua itu. Wow, di kampung saya mau sampaikan beberapa hal menyempurnakan. Bupati, mantan bupati itu ketua Badan Pemenangan Pemilu Ganjar Mahfud. Mantan bupati, ketuanya. Dia ketuanya. Bapilu, ketua Badan Pemenangan Pemilu, ketua DPD Provinsi Bidang Pemenangan Pemilu. Kakak kandungnya, kakak di atas sepupu kepunan saya, sepupu kandung saya. PJ Bupati Pak. Kakak kandungnya PJ Bupati. Bro Natalius, kalau Ganjar Mahfud ke sini mukanya, jangan ke saya. Ya. Nih, ya. Salah muka itu. Kakak kandungnya, ini saya sebut. Kakak kandungnya Pak. Kakak kandung keluar dari rahim yang sama. PJ Bupati Pak. Ya jadi kalau menuduh PJ Bupati itu berpihak kepada satu pasangan, satu orang, ya nggak mungkin lah Pak. Ini semua ini sudah sebelum bulan November itu Kementerian Dalam Negeri itu lebih happy kepada Ganjar dan Mahfud Pak dibandingkan happy kepada Pak Prabowo. Sudahlah, coba cek itu penentuan PJ Bupati di seluruh Indonesia sebelum tanggal 28 November ke bawah, bulan November lah, sebelum Desember ke bawah. Cek itu, semua orang-orang dari PDI Perjuangan juga kok sebagian. Salah satunya yang ini. Baik. Setelah tanggal bulan Desember baru Kemendagri memperbaiki diri. Ya salah satu contohnya yang Sorong itu. PJ Bupati yang di Sorong itu kan hasil pemilihan sebelum tanggal 30 November.
page penunjukan. Ini saya buka-bukaan aja sebelum keputusan MK. Makasih. Nah, bagaimana menurut kalian? Setuju dengan pandangan Natalis Pigai atau tidak? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.